setiap box Asia itu memiliki karakter juga. Maksudnya karakteristik itu setiap high low, high and low Asia itu saya kasih garis. Itu dalam ilmu Tokyo Samurai itu disebut area stopper line. Di mana area stopper line itu nanti kita bisa masuk untuk menentukan ini targetnya itu bagaimana. Nanti targetnya ya nanti setiap high low TO area itu tadi. Oke, ketemu kembali dengan Mas Paul di acara Golden Entry Big Map Trend. Betul Oke, sekali. ini adalah di episode kedua ya. Nah, di episode kedua ini kita akan melanjutkan apa yang sudah disampaikan di episode pertama, bagaimana mencari Golden Entry. Tapi sebelumnya perlu diketahui tentang apa itu Big Map Trend. Nah, di episode 1 sudah diringkas ya sama Mas Paul, tetapi untuk lengkapnya Anda bisa melihat di playlist kita di videocast. Di video-video sebelumnya. Nah, judulnya adalah Big Map Trend. Betul sekali. Oke, langsung saja. Langsung. Ini kita berikan materi edukasi ini merupakan konten yang memberikan kepada Anda insight-insight tentang trading ya. Betul. Tapi semua transaksi yang Anda lakukan itu adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Betul. Maka diperlukan do your own research. Yes. Maksimalkan pengetahuan yang Anda miliki dari yang kita berikan, dari konten yang kita sampaikan, sehingga Anda butuh konsisten untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal tentunya. Oke, langsung saja Mas Paul. Di episode kedua ini kita sudah bedah dikit ya. Nah, kira-kira entry yang sudah dilakukan ini kan bisa dibilang holding floating profit nih. Nah, kenapa sih bisa saya yakin itu untuk menghold ini, padahal kalau biasanya kita hold floating loss biasanya mau nih, tapi kalau hold profit ya dikit-dikit dilepas, ini kok berani mana ya? Kok berani banget gitu loh. Jadi gini, semuanya kan kembali ke pilihan ya, ya benar. Kita kan banyak, bukan banyak sih, tapi dari pengalaman dari teman-teman lain di luaran sana itu banyak sekali yang berani nahan posisi minus daripada posisi plus gitu. Anehnya seperti itu. Nah, kalau misal ini yang sering kejadian ya. Teman-teman ini banyak yang laporan ke saya, ini loh bro, posisiku minus, dipamer-pamerin gue. Tapi kalau posisinya profit itu cuma diem gitu. Aku juga bingung kenapa kok bisa seperti itu. Malah lebih suka nahan posisi minus daripada posisi plus gitu loh. Tapi ya itu sih kembali ke paradigma dari teman-teman sendiri. Benar banget. Nah, kalau dari saya sih semuanya tergantung dari jam terbang. Ya. Jam terbang dan juga pengalaman terhadap teknik yang saya ambil gitu loh, dan itu butuh yang namanya konsistensi kok. Jadi tidak bisa belajarnya 1 bulan, 2 bulan, minimal 1 tahun, minimal paling jelek gitu. Oke, kita bukan sering-sering terbang ya. Kalau sering-sering terbang nanti kalau kesangkut ya jatuhnya lebih gitu. sakit. Ya. Oke, lanjut Mas Paul. Oke, kita langsung aja. Saya kan tipikalnya swing trade trading yang long term ya. Saya lebih senang itu sekali entry bisa nahan sampai kurang lebih antara 2 hari, 3 hari, atau 4 hari. Karena saya kepingin trading ini nyantai gitu loh. Bisa mingguan ya? Bahkan bisa sampai 1 minggu. Nah, itu tergantung dari kuat-kuatan mental lagi. Teman-teman ini bisa nggak kuat nahan sampai lebih dari 2 hari. Udah itu aja. Kalau saya sih lebih dari 3 hari, 4 hari, memang kita harus hitung yang namanya rasio profit juga, karena kan pasti ada biaya swap di setiap broker ya. Nah, kita di Monex ini juga pasti ada biaya swapnya juga, tapi saya lihat masih kecil lah, masih receh lah, no problem lah, dan itu sangat bersahabat sekali. Kenapa kita harus tradingnya di Monex gitu. Oke. Kita lanjut aja dari part sebelumnya. Kita kan sudah paham nih antara high low-nya itu bagaimana, lalu kita bisa lihat titik entry-nya bagaimana, batasannya berapa. Oke, kita langsung aja lihat di sini yang saya marking gitu ya, kasih dua red line ini. Dari sini high ke low 1350, kurang lebih 1350, dan hari ini dari high ke low, bentar saya gedein dulu. Nah,
kita lihat dari high low-nya sini kurang lebih Untuk tahun ini ya. Untuk tahun ini kok. Dia sudah kisaran 1140-an. Dan dia masih butuh perjalanan kurang lebih antara 100 sampai 200 pip lagi untuk memenuhi target tahunannya dia. Gitu. Ibarat target tahunan itu gini. Saya ambil ibarat pemerintah Indonesia itu memberi alokasi dana sebesar katakanlah 10 miliar katakanlah 10 miliar untuk kebutuhan pertanian Jawa Timur. Ya pasti lebih dong. Cuma ini kan angka 10 miliar kan ini perkiraan saja gitu. Nah, 10 miliar ini untuk seluruh kabupaten yang ada di Jawa Timur. Gitu. Nah, itu kan dari Jawa Timur kan banyak nih kabupaten, ada Kabupaten Malang, ada Kabupaten apalagi Probolinggo dan sebagainya sampai Banyuwangi. Nah, di sini itu ibaratnya bulan. Dalam satu tahun kan ada 12 bulan dari Januari sampai bulan Desember. Nah, setiap bulan itu pasti dia punya ringnya beda-beda. Tapi dalam jangka waktu satu tahun kurang lebih yang harus terpenuhi kisar 1.200 sampai maksimal 1.500. Tapi saya ambil tengah-tengahnya aja. Ya kurang lebih 1.300 lah. Nah, ketika posisi di Monthly, kita kan bulan Juni nih. Bulan Juni saya ambil di H4 posisi di sini. Nah, kisaran bentar. Saya zoom in dulu. Ini di euro. Di area sini, resisten sini. Ini kan cantik ini. Head and shoulders. Seharusnya sih dia sampai ke bawah. Tapi kan ya kita kan nggak tahu alur market itu gimana. Dia nanti naik koreksi sampai bagaimana. Tapi di video sebelumnya saya sudah ngasih analisa dia nanti naiknya sampai seberapa, lalu batasan maksimal sampai berapa, teman-teman bisa cek di video sebelumnya. Judulnya Big Map Trend 42 atau 43 ya. Betul. Nah, ini kan pasti dia itu pasti naik, cuma kita kasih batasan itu sampai di area sini. Saya ubah dulu. Nah, dari sini kita bisa tahu, mantul lagi. Apakah bisa lanjut naik? Bisa sekali. Makanya kita kasih batasan ini dulu sebelumnya. Nah, ternyata area sini naik turun lagi, naik lagi ke sini, lalu turun lagi, naik ke sini. Nah, dari area sini saya ambil kesimpulan juga. Ini kan resisten berapa? 1, 2, 3, 4 ya. 4 resisten. Sorry, 5 termasuk yang ini. Sini. Nah, dari sini saya berani kesimpulan bahwa dia pasti akan balik turun lagi. Nah, gitu. Nah, oke, jadi udah lengkap banget ya. Jadi mulai dari batas atas, batas bawah, kemudian range tahunannya, range harianya nanti diperhatikan, dan juga di sini tadi Mas Paul terakhir sudah buat resisten line ya, yang dalam ini dari Mei ya. Dari Mei dia mencoba tembus tapi tidak, akhirnya turun lagi. Tapi kalau dilihat dari range tahunan ini kan harus memenuhi itu. Sudah, betul kok. Nah, kenapa saya ambil memilih di H4? Karena itu tadi saya kan tipikal long term nih, suka yang swing trade, kepingin trading santai. Nah, kita juga harus perlu memahami fungsi dari setiap time frame itu apa. Dan fungsi dari time frame itu menentukan batasan setiap resiko, lalu juga batasan setiap profit yang kita ambil. Contohnya dalam tempo H4 ini ya, kalau kita ketik H4, ini garis separator ini batasan tiap minggu. Makanya saya ambil keputusan trading di H4 supaya apa? Dalam satu minggu saya bisa menentukan target saya dalam setiap minggu tersebut. Nah, kalau sudah terpenuhi ya udah kita cari momentum lagi. Dari setiap momentum tersebut kita memakai acuan
time frame H4 untuk menentukan setiap batasan, baik itu batasan resiko maupun batasan profit. Gitu. Itu fungsi dari setiap time frame. Tergantung dari teman-teman ini maunya trading di H1 atau M30 atau di M15. Semakin time frame itu kecil, maka batasan atau batasan kerugian atau batasan profit itu bisa diminimalisasi, terutama di setiap batasan rugi. Dari setiap time frame kita bisa menentukan area di mana kita membatasi kerugian kita. Gitu. Kalau saya cukup di H4 aja. Dari video yang sebelumnya teman-teman bisa lihat kan ada di box indikator dari Tokyo Samurai itu ada Asia Session. Asia Session itu artinya saya entry di H1 untuk bisa lebih awal dari H4. Jadi gini, setiap box Asia itu memiliki karakter juga. Maksudnya karakteristik itu setiap high and low Asia itu saya kasih garis. Itu dalam ilmu Tokyo Samurai itu disebut area stopper line. Di mana area stopper line itu nanti kita bisa masuk untuk menentukan ini targetnya itu bagaimana. Nanti targetnya ya nanti setiap high low TO area itu tadi. Gitu. Nah, berhubung ini saya acuan di H4, maka saya lihat ini yellow line ini. Nah, yellow line ini itu fungsinya juga sama. Kita bisa menentukan batasan dari setiap area support and resistance gitu. Makanya dari setiap area resisten yang sudah saya garis ini, harga ini tidak bisa berhasil menembus. Nah, ketika ada candle seperti ini, saya ini bisa dikatakan descending triangle. Nah, jadi saya hapus ray-nya, saya kasih tebal. Seret. Nah, udah. Kan tembus. Begitu tembus udah ke bawah. Nah, kelihatannya mudah ya, tapi kenyataannya tidak semudah yang kita lihat gitu. Ya, memang secara visual ya. Visualisasi gampang ya, tarik garis ini, tarik garis sana. Kok gampang ya? Tapi guys, pada kenyataannya tidak semudah yang kita bicarakan. Butuh yang namanya jam terbang dan pengalaman itu tadi. Maka dari itu perlu sekali yang namanya konsistensi. Kuncinya adalah sabar dan konsisten. Betul. Bagaimana sabar dan konsisten? Belajar. Itu belajar. Dan juga jangan sekali-sekali ganti teknik. Karena kalau kita ganti teknik ya, apapun teknikalnya tidak menjamin probabilitas 100 kemenangan dalam market. Tapi paling tidak kita punya acuan satu teknik, tapi itu bisa mengcover semua apa yang kita lakukan. Maksudnya trading yang kita lakukan itu tercover dengan satu teknik. Maka dari itu butuh jam terbang. Dari sini saya sudah ambil kesimpulan. Nah, indikator ini, range ini 1 hari. Range 1 hari, rata-rata daily-nya itu 95. Ya, rata-rata untuk euro itu 90, kurang lebih 100 lah. Tapi dalam tempo 20 hari terakhir dibagi dengan 20 itu ketemunya ini. Nah, range saat ini itu masih 38 ya. 38 pip, perlu perjalanan lagi kurang lebih 60 pip lagi ke bawah. Itu kalau kita tradingnya di H1. Tapi kalau kita lihat secara global dalam 1 tahun dia masih perlu perjalanan 200 pip lagi. Kalau dia mau naik ke atas, saya rasa itu impossible. Maka dari itu, saya berani memutuskan dia butuh perjalanan 200 pip lagi ke bawah untuk memenuhi target tahunannya. Gitu loh. Tapi tidak menutup kemungkinan dari sini dia akan kembali lagi ke atas. Pasti. Tapi meskipun naik ke atas, dia nanti perjalanannya sama seperti ini kok. Ya lihat histori aja. Dia pasti naik
naik lagi, naik Dan balik lagi. balik lagi, ya gitulah. Kita lihat market kan naik turun, ya dinikmati gitu. Tapi pada prinsipnya dia nanti selama perjalanan satu tahun ya, mulai dari Januari sampai Desember itu pasti down. Itu menurut analisa saya dan pengalaman saya, dia pasti down. Makanya dia kalau mau naik seberapa pun saya nggak ngurus. Pokoknya saya dari sini saya sudah kasih ini ya, batasan take profit start 1.03. Nah di sini, pas di area sini, udah dia mau naik seberapa pun, saya pastikan dia pasti down sampai sini. Itu pentingnya ilmu tentang range market. Oke, luar biasa banget. Gitu. Anda. Ini baru di euro ya. Benar, kita cek dulu di GU ini ya. Daging semua ini isinya. Ya. Oke, kita lanjut aja. Sama, nggak jauh beda. Kita lihat di high low-nya di GBP ini, GU ya guys. Nah, kurang lebih 1.500. Loh, berarti lebih dong. Kalau saya lihat ya, bukan berarti saya ini dukun bisa lihat nanti segini enggak, tapi ya itu tadi belajar dari pengalaman masing-masing individu, dari terutama pengalaman saya. Dia masih butuh lagi perjalanan kurang lebih 200 dan dia sampainya di 1.2. 1.2 area sini lah, 1.2 TP-nya. Oke, kita langsung mundur di H4. Ya, saya kecilin lagi. Nah, ini sudah kelihatan banget. Nah, dari pola-pola sini juga teman-teman juga, kalau saya kasih tips, teman-teman juga harus paham yang namanya pola chart pattern ya. Pattern. Kayak ascending triangle, flag, wedges dan sebagainya. Itu harus paham. Nah, jadi gini, kita lihat lagi. Dalam setiap koreksi naik, kita kan nggak tahu nih batasannya sampai berapa. Nah, kita bisa lihat batasannya itu kita bisa ukur di setiap support resisten yang kita ambil. Misalkan sini, tembus. Tembusnya maksimal sampai area sini, dia ngejar resisten di sini. Oh ya, tembus, oke. Oh, mantul sini. Delala ternyata harga berhasil ngebreak, dan ketika harga berhasil ngebreak, kita bisa cek lagi di red line ini ternyata dia membentuk zona pattern baru, sehingga dari zona pattern yang baru ya ada satu candle dia berhasil ngebreak ke bawah. Udah bisa sell atau sell dari sini. Kalau saya kan sudah mulai dari kemarin ya, saya tinggal nunggu area take profit di area sini. Itu pentingnya kita belajar tentang big map perjalanan pair tersebut. Gitu. Oke, luar biasa banget. Ini isinya daging semua nih. Jadi kalau Anda tidak menonton video berikutnya, pasti nggak paham. Iya, betul. Oke, untuk sesi 2 kita cukup di sini. Betul sekali. Kita sambung ke sesi ketiga di mana kita akan melihat golden entry-nya di poin berapa, sehingga ada betul paham dari awal banget untuk menjadi konsisten itu ternyata butuh proses. Butuh jam terbang, butuh pengalaman, dan juga kita harus bergaul dengan teman-teman yang punya satu visi gitu. Maksudnya satu visi apa? Satu pemikiran, sama-sama bisa konsisten. Jangan sampai kita bergaul sama teman-teman yang asal-asalan lah, apalagi yang suka mainan trading abal-abal, apalagi trading robot yang nggak jelas gitu. Aduh, yes. Ya, kita bermain-main dengan situ ya, duit kita akhirnya dipermainkan juga. Nah, gitu. Balik lagi, belajar itu ternyata semudah itu. Oke, jangan lupa untuk terus belajar, berani maju, berani edukasi, berani investasi. Sukses untuk Anda. Sukses untuk kita semua.